Cara modern periksa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan sudah dimulai sejak dahulu dan terus berkembang dan semakin maju seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi. Sejak awal dimulai dengan pemeriksaan fisik dan laboratorium sampai pemeriksaan gen atau kromosom. Pemeriksaan seperti itu sudah dimulai dari tahun 1877 oleh Prokownik dengan melakukan amniosintesis atau pemeriksaan cairan ketuban ibu hamil. Selanjutnya, hampir 100 tahun kemudian, di tahun 1952, Bevis dan Mann mempublikasikan bahwa dengan amniosintesis bisa diprediksi beratnya penyakit darah pada janin. Pada tahun 1968 baru dapat didiagnosa sebelum kelahiran adanya kromosom 21 trisomi yang menyebabkan Down syndrome. Sindrom Down menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Pada tahun 1980 dimulai teknologi pemeriksaan CVS atau chorionic villus sampling, sebuah teknik pemeriksaan dengan mengambil sedikit sel tali pusat yang menghubungkan darah ibu dan janin. Pemeriksaan ini bisa mengetahui sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Patau, dan bisa mendeteksi hampir 200 kelainan janin. Penderita sindrom Patau mengalami kelainan fisik sejak lahir, masalah tumbuh kembang, dan gangguan fungsi organ tubuh tertentu. Kebanyakan bayi dengan kondisi ini hidup tidak lebih dari seminggu sejak dilahirkan. Tahun 2003 dianggap selesainya Human Genome Project atau Project Genetik Kemanusiaan dan menjadi awal dari Post-Genomic Era. Teknologi selanjutnya adalah Next Generation Sequencing atau NGS berkembang dengan cepat. Pada tahun 2004 dimulai era pemeriksaan kromosom microarray atau CMA mengacu pada platform pengujian berbasis microchip untuk mengetahui kromosom yang ekstra atau duplikat dan yang hilang atau dihapus. Tindakan pemeriksaan dengan melukai janin dan kantong janin yang penuh risiko pada kehamilan sudah ditinggalkan. Cukup dengan darah dari ibu dapat dilakukan pemeriksaan kromosom untuk mengetahui penyakit-penyakit kelainan genetika seperti sindrom Down dan sindrom Edwards sebagai kelainan yang terbanyak. Dalam darah ibu terdapat DNA janin yang disebut sebagai cell-free DNA yang bisa dipisahkan dari DNA ibu sehingga bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan kromosom dengan microarray untuk mengetahui kemungkinan adanya kelainan pada kromosom 13, 18, dan 21. Pemeriksaan cell-free DNA secara komersial baru dilakukan pada tahun 2011. Pemeriksaan ini bisa menyeluruh dan bisa spesifik untuk hal tertentu dan bahkan bisa hanya untuk satu keperluan saja. Yang menyeluruh dianggap sebagai pemeriksaan umum, sedangkan yang spesifik bisa untuk pemeriksaan kromosom 18 untuk sindrom Edwards dan kromosom 13 untuk sindrom Patau. Pemeriksaan ini juga bisa mendeteksi apakah janin yang akan lahir adalah anak dari laki-laki tertentu sebelum bayi dilahirkan, tetapi secara legal hal ini belum diterima sebagai dasar keputusan penentuan. Kemajuan teknologi pemeriksaan genetika kehamilan berkembang sangat pesat dan cepat, tetapi masih meninggalkan permasalahan biaya yang masih mahal di negara-negara tertentu. Hasilnya pun sangat bergantung pada fasilitas laboratorium dan cell-free DNA pada ibu hanya 10% dari total DNA ibu.